أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumat kali ini marilah kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik atau saat-saat sekarang ini, alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih memberikan umur panjang kepada kita sekalian. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian, memberikan nikmat iman dan Islam, sehingga di dalam kehidupan kita ini, di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita sama-sama melaksanakan di antara salah satu kewajiban kita, yakni adalah sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Ulil Albab yang sangat kita cintai ini. Maka merugilah jamaah Jumat yang berbahagia jikalau ada saudara-saudara kita, keluarga kita, ataupun teman kita sengaja tidak melaksanakan di antara salah satu kewajiban ini. Karena kita ketahui bersama jamaah Jumat yang berbahagia, salat Jumat ini adalah merupakan suatu fardu ain, wajib dan harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini. Namun jamaah Jumat yang berbahagia tetap mendoakan saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di Jumat berikutnya kita sama-sama melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang setia, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat istiqamah kepada kita sekalian untuk tetap melaksanakan di antara salah satu kewajiban ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di Jumat kali ini izinkan kembali membawakan sebuah khutbah Jumat yang saya beri judul menyiarkan atau mendakwakan Islam di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, seperti halnya kita sudah ketahui bersama atau kita maklumi bersama bahwa bangsa Indonesia ini mempunyai satu pandangan tentang agama. Agama merupakan hal yang mutlak pentingnya di dalam kehidupan kita ini. Hal inilah sesuai dengan dasar filsafat Pancasila kita maupun Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 29 ayat 2 yakni adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 29 ayat 2 tersebut seharusnya menjadikan tempat yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya dalam kehidupan kita ini. Namun di dalam kenyataannya bahwa tidak semua orang menyatakan bahwa agama itu penting, sehingga di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan yang kita cintai ini, terkadang
sengaja maupun tidak sengaja kita langgar aturan agama kita. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu dalam rangka ikut serta memantapkan kehidupan beragama di negara yang kita cintai ini, khususnya di Kabupaten Bohol ini, seorang muslim itu harus yakin, punya sikap dalam diri kita, mempunyai sikap terhadap agama kita. Bagaimana cara atau di antara salah satu sikap yang sesungguhnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini dan merupakan suatu kewajiban adalah jamaah Jumat yang berbahagia berusaha semaksimal mungkin menyiarkan atau mendakwakan Islam yang kita cintai dalam kehidupan kita. Apakah dalam kehidupan lingkungan keluarga, apakah dalam kehidupan lingkungan masyarakat, dalam kehidupan lingkungan sekolah maupun berbangsa dan bernegara. Inilah salah satu sikap kita, bahwa dalam kehidupan kita ini satu di antaranya adalah menyiarkan atau mendakwakan Islam, agama yang kita cintai ini. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati di dalam kebenaran, bukan nasihat menasihati di dalam kehancuran dalam kehidupan kita ini. Apabila kita dekati surat terpendek di dalam Al-Quran tersebut, jelas dalam kehidupan kita satu di antaranya adalah melaksanakan mendakwakan Islam ini dengan penuh sabar dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran dijelaskan juga dalam surah Al-Asr 125, "Udawi ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hasanu inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini menegaskan jemaah Jumat yang berbahagia sangat bijaksana dalam kehidupan kita, bahwa mendakwakan Islam itu menyiarkan daripada agama Islam, walaupun yang kita sampaikan hanya sebatas kata saja, Bismillahirrahmanirrahim, atau hanya kalimat saja yang merupakan suatu kewajiban, tetap kita laksanakan dalam kehidupan kita, karena ini merupakan suatu perintah terhadap agama yang kita cintai. Oleh karena itu pada hakikatnya setiap muslim itu adalah mubalik. Ia harus berkewajiban menyampaikan dakwah Islam ini kepada orang yang belum atau kurang mengetahui suatu persoalan. Sekalipun yang disampaikan itu hanya merupakan uraian lafaz sebagaimana yang telah sampaikan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, atau dengan hanya satu kata saja. Ini adalah suatu kewajiban yang harus disampaikan dalam kehidupan kita jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang pedagang misalnya, ia harus memberikan contoh bagaimana seharusnya seorang muslim itu berdagang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dakwah semacam inilah yang dinamakan dengan dakwah bilhal, di mana setiap pribadi muslim sebagai iklan atau sebagai promosi dari agamanya yang langsung memberikan contoh kepada masyarakat, memberikan contoh bagaimana seharusnya sesungguhnya berdagang sesuai dengan ajaran agama Islam di dalam kehidupan kita ini.
Ini salah satu jamaah Jumat yang berbahagia, dan salah satu juga di antaranya untuk menyiarkan daripada agama Islam ini, untuk melakukan suatu kebaikan dalam kehidupan kita ini. Silakan berdakwah dengan berdoa secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk ditujukan kepada saudara kita yang ada di Palestina sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu keselamatan, dijauhkan dari bala dan bencana, dilindungi jamaah Jumat yang berbahagia, dan diberikan suatu kedamaian, dan insya Allah diberi ketebaran dan kesabaran di dalam menghadapi ujian hidup ini. Dan insya Allah hanya orang-orang bersabarlah disempurnakan pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabar disempurnakan pahalanya tanpa batas. Siapa jemaah Jumat yang berbahagia, yakni dialah yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mampu menerima ujian di dalam kehidupan dunia apapun yang terjadi, bahwa sesungguhnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Jumat berbahagia. Demikianlah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan sajalah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.